Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini kembali bersama saya Daniel P. Hutagal, kita akan belajar firman Tuhan. Kita dengarkan Tuhan berfirman. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, pada hari ini kami mau mendengarkan Engkau berfirman. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, karuniakanlah kepada kami pengertian dan pemahaman yang benar, supaya kami hidup benar, hidup menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba, jadikan menjadi saluran berkat. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari Mazmur pasal 126. Kalau sudah dapat, saya akan membacakan untuk kita semua. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kebenaran firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh kondisi bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, yang kemudian Allah bekerja. Raja Kores mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, kembali ke Sion, ke tempat atau ke kampung halaman mereka. Ini menjadi hal yang dimana mereka melihat Tuhan bekerja melakukan pemulihan. Saudaraku, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul dari khotbah saya, pemulihan dan dampaknya. Pemulihan itu berarti kembali atau mengembalikan keadaan kepada posisi semula. Contoh, kalau kita dulu adalah sehat, bugar, fit, kemudian kita sakit, kita menderita secara fisik, dipulihkan atau terjadi pemulihan, kita kembali ke dalam posisi seperti dulu, segar, bugar, sehat, kuat, dan bahkan mungkin lebih kuat daripada waktu-waktu sebelumnya. Nah, pada saat itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kemudian dihukum di Babilonia dan mereka dibuang di sana. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih sayang yang besar melakukan pemulihan, kembali membuat mereka menjadi orang-orang yang dipulihkan. Hari ini saudaraku, saya mau lewat pembacaan firman Tuhan ini, kita belajar ada hal-hal yang perlu kita lihat, kita pelajari, yaitu dampak apa yang terjadi ketika pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umat Israel. Kehidupan kita pada masa kini sebagai umat Tuhan. Nah, mari kita belajar, kita melihat dampak yang pertama. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mereka seperti orang yang bermimpi. Bermimpi berarti itu bisa impian, keinginan yang begitu kuat untuk menggapai sesuatu yang dirindukan, yang dulunya pernah dialami.
Tetapi impian juga atau mimpi itu bisa berarti sesuatu yang memang ada di dalam pengharapan kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya dan waktunya. Tiba-tiba Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan pemulihan, sehingga kita menjadi semacam terkagum. Kita tidak bisa menyatakan apa-apa. Ada sesuatu yang membuat kita, ada kejutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sepertinya kita baru bermimpi. Saudaraku, inilah dampak kalau terjadi pemulihan di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua, mari kita lihat. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Nah, hal yang kedua, dampak dari sebuah pemulihan yang dikerjakan Tuhan, yaitu kita tertawa. Tertawa di sini artinya kita merasa bebas. Kita tidak lagi ada di dalam tekanan, tetapi kita mulai mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, perasaan kita, sehingga kita lupa penderitaan, lupa tekanan, lupa penghinaan, lupa segala sesuatu yang membuat bangsa Israel pada saat itu direndahkan, diperbudak oleh bangsa Babilonia. Nah, ini menjadi sesuatu yang membuat membuat setiap kita yang mengalami pemulihan lepas. Kita bisa tertawa lepas. Amin, saudaraku. Kita kembali mengalami gairah itu di dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita perhatikan. Dikatakan di sini, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Artinya ini sebenarnya sebuah rangkaian. Orang yang tertawa karena adanya kelepasan, kebebasan dari tekanan, dari penderitaan, dari kesusahan, kesulitan, dia akan bersorak-sorai. Lidah ini akan menyuarakan sesuatu yang wujudnya adalah sorak-sorai, pekik yang menyatakan kemenangan di dalam hidup ini. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Orang umat Tuhan yang kembali dipulihkan oleh Tuhan Allah. Nah, perhatikan hal yang selanjutnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Nah, dikatakan pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Nah, ini berbicara ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka tahu umat Tuhan yang ada di dalam penderitaan, kehinaan. Kemudian mereka melihat Tuhan memulihkan keadaan mereka. Sehingga mereka menyaksikan dan berkata, mengakui Tuhan Allah telah melakukan perkara-perkara besar kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, kepada orang Yahudi. Mungkin mereka adalah orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak menyukai dan mungkin selalu menjadi lawan. Dan di waktu-waktu dahulu mereka melakukan peperangan sebagai wujud permusuhan untuk saling mengalahkan dan membinasakan. Tetapi kalau Tuhan melakukan pemulihan, semua bangsa-bangsa akan melihat betapa luar biasanya pekerjaan Allah, betapa umat pilihannya mengalami pemulihan, mengalami semacam keajaiban yang membuat mereka keluar, lepas dari pembuangan, lepas dari tekanan, lepas dari penderitaan di dalam hidup ini. Itulah yang dilakukan atau yang akan dialami oleh orang-orang yang mengalami pemulihan, khususnya bangsa Israel pada saat itu. Nah, kemudian mari kita melihat yang selanjutnya dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Selain kesaksian bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain yang melihat umat Tuhan, maka mereka juga memiliki kesaksian di dalam diri mereka, sebuah pengakuan. Tuhan sudah melakukan perkara besar. Tuhan sudah memulihkan keadaanku. Tuhan melakukan dan menyatakan keajaiban kasih sayangnya sehingga aku bebas dari penderitaan, dari kehinaan. Nah, ini akan menjadi sukacita yang besar di dalam kehidupan umat Tuhan. Bangsa Israel bersukacita. Bagaimana tidak?
mereka yang ditawan selama 70 tahun kembali diizinkan pulang ke negara mereka, ke kampung halaman mereka. Yang selanjutnya mari kita lihat, ketika bangsa Israel pulang, mereka membangun tembok Yerusalem, tetapi di sana banyak halangan, tantangan yang dihadapi dari orang-orang yang tidak menyukai atau bangsa-bangsa lain yang membenci umat Tuhan. Tetapi pembangunan tembok itu terus berjalan. Kemudian bangsa Israel yang dipimpin oleh Ezra kembali ke kampung halamannya, kembali ke Yerusalem, ke kota Sion. Mereka membangun bait Allah untuk memuji, menyembah, mengagungkan Allah, kembali beribadah di hadapan Allah yang maha tinggi. Tetapi di dalam pembangunan bait suci sekalipun tetap ada tantangan, tetap ada halangan-halangan, tetap ada orang-orang yang ingin menghambat supaya pembangunan itu, bait suci itu tidak sampai jadi didirikan. Nah, saudara lihat dampak yang selanjutnya. Kita melihat orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan saudaraku, ketika mereka telah sampai di kota Sion, di Yerusalem, mereka memiliki kekuatan keyakinan iman yang teguh. Mereka mulai bekerja, membangun tembok, mereka mulai bekerja, membangun bait suci, dan mereka tidak peduli tantangan apa yang berlaku, yang datang ke dalam hidup mereka, mereka tetap dengan keyakinan iman, mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk mewujudkan dan menyatakan cinta mereka, kasih mereka kepada Allah yang telah memulihkan mereka. Sehingga tantangan itu tidak membuat mereka mundur, mereka terus menabur, mereka terus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di mata Tuhan Allah, sehingga mereka terus maju terus, walaupun mungkin di dalam tantangan itu sampai mengeluarkan air mata, tekanan-tekanan, ya, ada hambatan-hambatan, tidak mulus di dalam melakukan kegiatan untuk membangun kembali kota Sion, kota Yerusalem, dan bait suci Allah. Saudaraku, ini dialami oleh bangsa Israel. Tetapi sukacita itu kembali penuh ketika tembok selesai dan bait Allah didirikan kembali. Mereka bisa kembali bersekutu, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Allah, memberikan korban, persembahan untuk memuliakan Allah. Saudaraku, ini adalah gambaran kehidupan bangsa Israel pada masa itu ketika Allah memulihkan. Nah, pemulihan ini adalah sesuatu yang terus berlangsung ketika kita kembali ke dalam posisi jauh daripada Allah. Allah tetap menyediakan pemulihan bagi setiap kita, umatnya, khususnya kita pada saat ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan itu nyata di dalam kehidupan kita? Apakah pemulihan itu seperti bim salah bim, kemudian terjadi seketika? Tidak, saudaraku. Tuhan mencatat di sini, pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah menunjukkan jalan untuk pemulihan. Kunci untuk kita mengalami pemulihan. Mari kita lihat ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudaraku, harus ada respon yang benar. Respon yang benar yaitu datang merendahkan diri di hadapan Allah, sujud untuk memohon belas kasihannya, memohon pemulihan. Kita harus berdoa, bangsa Israel berdoa, bangsa Israel merendahkan diri supaya pemulihan itu terjadi. Ketika kita sama seperti bangsa Israel di zaman sekarang, ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah mendengarkan doa-doa kita, maka Allah menaruh belas kasihan dan Dia segera memulihkan kita. Jadi saudaraku, kunci pemulihan di dalam hidup kita adalah datang merendahkan diri, berseru, berdoa kepada Allah dengan ketulusan dan kemurnian di dalam kasih dan kebenarannya. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel.
Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Tuhan tetap menyediakan pemulihan. Kita akan mengalami hal-hal yang dicatat di dalam Alkitab ini. Kita akan terus bersemangat apapun tantangan di dalam hidup ini. Ketika kita dipulihkan, maka itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menjadi kesaksian yang dilihat oleh orang banyak. Dan kita yang telah dipulihkan, percayalah, lewat hidup kita yang dipulihkan, maka gairah semangat ilahi kembali bekerja. Dan itu menjadi sesuatu yang disaksikan oleh orang lain. Sehingga mereka melihat Kristus benar-benar ada dan bekerja di dalam diri kita. Dan kita pun akan menabur hal-hal yang baik. Terutama menabur berita keselamatan, yaitu Injil. Kita sampaikan Injil. Kita sampaikan, kita beritakan kepada banyak orang. Supaya mereka juga mengalami keselamatan di dalam Kristus. Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang diberkati oleh Allah. Demikianlah saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali memberikan kekuatan dan kita senantiasa terbuka dengan sikap merendahkan hati, merendahkan diri datang kepada Allah, maka pemulihan demi pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita akan terus menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk memberkati banyak jiwa-jiwa supaya mereka mengenal Allah di dalam Kristus Yesus, dan keselamatan yang disediakan Allah akan sampai dan mereka terima. Mereka pun diselamatkan di dalam Kristus Yesus dan menjadi sama seperti kita, menjadi anggota kerajaan Allah, anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah ini terjadi di dalam kehidupan kami, supaya kami yang telah ada dan mengalami kondisi-kondisi di mana kami ada di tengah-tengah penderitaan, kesesakan, kondisi-kondisi yang membuat kami mengalami penderitaan di dalam hidup ini, kami datang sujud kepadamu dan dipulihkan. Dan biarlah lewat pemulihan itu kami menjadi alat yang luar biasa di tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, biarlah lewat ini semua pembelajaran firman Tuhan, kita semakin teguh dan kita terus menjadi alat Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi bagi Kristus. Kita akan jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.